Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita hari ini tertulis pada Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Zakaria penuh dengan sukacita ketika ia mendapatkan seorang anak yang telah lama dinanti-nantikan dari istrinya yang bernama Elisabet. Pada penantian ia akan kelahiran anaknya, hingga ketika si anak tersebut dibawa, ternyata Tuhan membuat Zakaria tidak bisa berbicara. Dalam ketidakmampuannya untuk berbicara, dia menyimpan rahasia yang terbesar, sampai pada akhirnya ia sendiri yang menyebutkan siapa nama anaknya itu, yakni Yohanes. Dia penuh dengan sukacita dan syukur, di mana dia mengatakan sebuah statement of faith yang sangat mendalam. Dia berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Dia melihat kepada Yohanes, tetapi dia mampu melihat kepada Yesus Kristus yang akan lahir. Cara pandang ini sangat penting. Tetapi dalam dunia kita sekarang ini sangat sulit untuk dapat memandang jauh ke depan, sama seperti cara memandang Zakaria melihat kepada anaknya Yohanes. Karena ternyata banyak di antara kita tidak lagi dipengaruhi atau tidak lagi menghidupi nubuatan-nubuatan, bahkan kita tidak lagi menghidupi firman, walaupun kita mendengarkan itu pagi, siang, dan malam. Tetapi Zakaria, dia memegang teguh nubuatan-nubuatan para nabi-nabi, sehingga ketika ia melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menunjukkan mujizatnya lewat adanya seorang anak yang lahir dari seorang perempuan yang pada usianya tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan anak, disitulah ia berseru, "Terpujilah Tuhan Allah Israel." Saudaraku yang terkasih, kita harus mengucapkan ucapan yang sama pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Bukan karena sesuatu hal yang melulu berkelimpahan yang akan kita terima, tetapi cara Tuhan memang yang terbaik. Itu perlu kita garis bawahi. Cara kita berpikir adalah cara berpikir yang dangkal dan berjangka pendek. Tetapi jika Tuhan mempersiapkan sesuatu, seolah-olah itu menjadi pekerjaan yang seolah-olah tidak dapat diperhitungkan. Padahal sebenarnya Tuhan sedang meninggikan seseorang. Pernah seorang berkata demikian, "Hanya Tuhanlah yang mampu meninggikan seseorang tanpa menjadikan dia menjadi sombong. Dan hanya Tuhanlah yang mampu merendahkan seseorang tanpa membuat ia menjadi rendah diri." Tetapi jika seseorang mendapatkan rasa hormat dari orang lain, maka seseorang itu lebih cepat kepada rasa tinggi hati. Lihatlah bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa yang diterima oleh Zakaria sehingga bernyanyi pada nats hari ini, sebenarnya sukacita itu juga kita rasakan hari ini. Tetapi kita sering sekali mengabaikan hal-hal yang terpenting hanya karena hal-hal yang sederhana dan tidak terlalu penting. Jangan pernah lupa untuk memuji Tuhan hari ini, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
Ingatlah, Tuhan telah melawat kita ketika memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Dan dia akan datang segera untuk melawat kita dan membawa kita kepada Yerusalem yang baru. Itulah penantian kita. Dalam penantian ini sangat penting, sama seperti yang diucapkan oleh Zakaria, terpujilah Tuhan. Barang siapa yang memuji Tuhan, ia dapat melihat bagaimana Tuhan melawat umatnya dan memperhatikan hidup seseorang yang mengucapkan pujian tersebut. Terpujilah Allah. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu. Lewat nyanyian Zakaria, kami penuh syukur hari ini. Karena Engkau telah melawat umat-Mu dan memberikan keselamatan kepadanya. Kami telah menerima itu ya Bapa, lewat janji kudus yang telah Engkau berikan. Kini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk mensyukuri yang Tuhan beri. Dan terpujilah Engkau ya Bapa dalam segala hal. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.